Jemaat Maha Tuhan, betapa baik dan mulia perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Allah bagi kita. Tak terselidiki dan tak terselami, terlalu besar dan terlalu dalam. Karena itu, mari sungguh-sungguh berserah dan membuka hati untuk terus dituntun oleh Tuhan melalui firman-Nya. Kita akan baca dan renungkan firman Tuhan sesuai MTPJ Gemim tanggal 4 sampai 10 September 2022 dari 2 Korintus 5 ayat 11 sampai 21. Sebelum itu mari berdoa. Ya Bapa, beritahukanlah kehendak firman-Mu yang akan kami baca renungkan bersama saat ini. Dan pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kehendak firman-Mu dan jamah semua umat yang tetap setia mengikuti pelayanan firman ini dimanapun mereka berada. Ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan pembacaan dan perenungan firman dalam nama Tuhan Yesus, firman yang memberi kehidupan bagi kami. Haleluya. Amin. Bacaan kita saat ini di Minggu tanggal 4 sampai 10 September 2022 dari 2 Korintus 5 ayat 11 sampai 21. 2 Korintus 5 ayat 11 sampai 21 begini dikatakan. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batinia. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu, kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi, kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikian firman Tuhan. Jemaat Maha Tuhan, bagian firman ini memberitahukan kepada kita bahwa Paulus sedang menghadapi tantangan di tengah pelayanannya kepada orang-orang Kristen yang ada di Korintus, di mana
ada orang-orang yang cara hidup mereka lebih menonjolkan, lebih mementingkan, dan menyombongkan diri, dan memegahkan hal-hal yang lahiriah, dan bukan batinia. Ayat 12 dari bacaan kita. Mereka itu hanya memikirkan materi, memberitakan pengajaran yang berbeda dari yang diajarkan oleh Paulus. 2 Korintus 11 ayat 4. Mereka itu rasul palsu. Tampaknya mereka berhasil meyakinkan orang banyak. Mereka meminta uang untuk mendukung pemberitaan mereka. Mereka bertindak kasar, menampar jamaat. 2 Korintus 11 ayat 20. Paulus menasihati agar umat hidup takut akan Tuhan. Ayat 1. Artinya umat harus tunduk, hormat, dan takluk kepada Tuhan. Sebab apa yang dilakukan akan dipertanggungjawabkan ketika menghadap takhta pengadilan Kristus. 2 Korintus 5 ayat 10. Umat dinasihati agar menguasai diri, ayat 13, supaya tidak tergoda dan tidak terpengaruh dengan cara hidup yang mementingkan diri sendiri, tetapi hidup untuk kepentingan Tuhan. Sebab Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ayat 14 dan 15. Oleh sebab itu, Paulus tidak lagi menilai manusia dan Kristus berdasarkan ukuran manusia. Ayat 16. Sebab ia pernah menganiaya dan menindas para pengikut Yesus. Kisah para Rasul 8 ayat 3 dan Kisah para Rasul 9 ayat 1 dan 2. Kasih Allah sungguh mengubahkan Paulus. Cara hidup berubah dari penentang menjadi pengikut dan pemberita Injil Yesus Kristus. Inilah yang dikatakan ciptaan baru. Untuk menjadi ciptaan baru, ini semata-mata bersumber dan atas inisiatif Allah. Dengan perantaraan Yesus Kristus telah mendamaikan dirinya dengan kita. Ayat 18a. Dengan cara tidak memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran kita. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ayat 19a. Dosa dunia, dosa manusia ditimpakan kepadanya. Yesaya 53 ayat 5. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Ayat 21. Ketika manusia diperdamaikan dengan Allah, maka manusia menjadi ciptaan baru. Sebagai ciptaan baru harus ada di dalam Kristus. Ayat 17a. Bahkan harus mengenakan Kristus. Seperti ungkapan Paulus, hidupku yang aku jalani bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Galatia 2 ayat 20. Konsekuensinya sebagai ciptaan baru adalah harus meninggalkan cara hidup manusia lama. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Hidup sebagai manusia baru di dalam Kristus. Ayat 17b dan nanti dibaca di Efesus 4 ayat 23 sampai 32. Di situ dijabarkan bagaimana hidup sebagai manusia baru. Ketika manusia didamaikan dengan Allah, kata didamaikan dalam bahasa Yunani, kata lagete, adalah bentuk verbal pasif yang menimbulkan respons aktif dari orang yang didamaikan. Orang yang didamaikan bertindak proaktif dan bersedia untuk melaksanakan tugas dari Allah yang telah mendamaikan. Dan Allah
telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Ayat 28b dan 19b. Yang telah didamaikan menjadi utusan-utusan Kristus dan punya tugas. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Ayat 20. Jemaat Maha Tuhan, kabar baik yang disampaikan kepada kita dari bagian firman ini adalah manusia yang hidup jauh terpisah dengan Allah karena pelanggaran, kejahatan, dan dosa-dosa manusia. Seharusnya menerima hukuman, sebab upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23. Tetapi karena kasih karunia Allah, Ia berinisiatif untuk mendamaikan dirinya dengan manusia. Dosa-dosa manusia yang seharusnya ditimpakan kepada manusia, tetapi karena didorong oleh kasih-Nya kepada manusia, dosa-dosa itu ditanggungkan kepada Yesus Kristus sebagai perantara. Dia mati untuk semua orang dan Dia bangkit untuk semua orang. Dan setiap orang yang menerima dan percaya kepadanya, mereka diberi kehidupan baru, menjadi ciptaan baru. Manusia lama harus ditanggalkan dan mengenakan manusia baru. Umat yang telah didamaikan dengan Allah harus hidup takut akan Tuhan, takluk, menghormati, dan tunduk kepada Tuhan. Umat yang telah didamaikan dengan Allah jangan lagi hidup untuk diri sendiri, jangan lagi hidup untuk kepentingan diri sendiri atau untuk kepentingan kelompok, tapi harus hidup untuk kepentingan Tuhan. Selanjutnya, umat yang telah didamaikan dengan Allah jangan menonjolkan, memegahkan hal-hal yang lahiriah. Kalau kita bermegah, kita harus bermegah di dalam Tuhan. Kita harus menempatkan Tuhan sebagai landasan hidup kita, sehingga apa yang kita lakukan itu datangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang berikut, umat yang telah didamaikan dengan Allah harus hidup di dalam Tuhan. Wujud hidup di dalam Tuhan itu nyata. Hidup mencintai persekutuan dengan Tuhan. Hidup mencintai persekutuan yang beribadah. Tidak menjauhkan diri dari ibadah-ibadah jemaat. Semakin rajin dan giat beribadah. Selanjutnya, umat yang telah didamaikan dengan Tuhan harus bersedia jadi utusan Tuhan untuk menyampaikan berita pendamaian kepada semua orang, supaya di dalam nama Yesus Kristus ada banyak orang membuka hati, memberi diri didamaikan dengan Allah. Semoga demikian. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman telah diberitakan lagi. Biar ini memperlengkapi kami semua yang mengikuti pelayanan firman ini, supaya sebagai pelayan Tuhan, kami dapat mempersiapkan diri kami untuk jadi alat Tuhan, memberitakan tentang Tuhan kepada jemaat yang kami layani. Dan biar firman ini memberi semangat lagi bagi kami, agar kami semakin hidup sebagai manusia yang telah dibaharui, yang telah didamaikan oleh Tuhan. Sehingga apapun yang kami melakukan di hidup ini, semua sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami bukan hidup untuk diri kami sendiri, tapi kami hidup untuk kepentingan Tuhan. Dalam nama Yesus, diberkati tim multimedia bersama keluarga mereka, seluruh perangkat pelayan Tuhan yang ada di Gemim Bukit Moria Rike ini, dan bahkan seluruh anggota jemaat dari kolom 1 sampai kolom 33, dan seluruh umat Tuhan yang ada di antar denominasi gereja, di antar umat beragama, semua diberkati. Terpuji namamu Bapa, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Terima kasih kamu tetap setia mengikuti pelayanan ini. Kamu luar biasa.
ikutilah terus supaya kita semakin memperlengkapi diri untuk melaksanakan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan, dan pada akhirnya kita semakin bertumbuh mencapai tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kehendak Kristus. Amin. Trims. Jangan lupa subscribe channel Gemi Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.